Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel 87 tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan, selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan pasien Magicom mereknya Cosmos. Ini baru dipakai mungkin 2 mingguan ya. Lihat masih bagus. Nasnya gosong sampai casingnya ini meleleh. Ini meleleh. Nah, kelihatan kan? Ini patchnya tidak bisa dipasang. Kemarin waktu melepasnya pun juga katanya kesulitan. Dan ini ketika dimasukkan juga sulit. Oke, kita cari tahu apa penyebabnya. Padahal ini baru kok sampai bisa meleleh. Seharusnya kalau termofuse itu berfungsi dengan baik atau sekeringnya, ketika panasnya ini melebihi dari ukuran termofuse, maka termofuse akan putus. Namun ini juga mati total teman-teman ya. Namun sebelum sekering putus ini meleleh terlebih dahulu ya, seharusnya tidak sampai begitu teman-teman. Oke, kita cari tahu apa penyebabnya. Langsung saja kita bongkar bagian bawah. Ini hanya sekedar contoh ya teman-teman, mungkin teman-teman punya Magicom beda merek juga bisa dipraktekkan ya. Intinya untuk komponen-komponennya itu sama ya, semua Magicom sama, kecuali yang digital itu berbeda. Untuk yang manual semuanya hampir sama, tidak ada perbedaan. Kita analisa apa penyebabnya. Padahal ini Magicom baru sampai casingnya meleleh, padahal ini ada termofuse, ada sekring. Apalagi kalau seklingnya dilepas tidak dipakai, itu malah gak karu-karuan ya. Nah, kita lepas dulu, dicongkel-congkel ya. Nah, seperti ini. Padahal di sini ada termofuse. Padahal termofuse-nya juga menempel ke bodi ya. Namun kok sampai seperti ini, itu ceritanya bagaimana? Terlebih dahulu kita cek di bagian termofuse ya teman-teman ya, berapa ukurannya. Apa memang ukurannya itu ketinggian atau bagaimana? Kalau ukuran Magicom segini itu kisaran untuk termofuse itu di kisaran 155 ya teman-teman ya, 155 derajat. Namun kalau dikasih di atasnya itu juga bisa berbahaya, misalkan dikasih 175 atau dikasih 180 ya, tentunya pasti akan meleleh ya untuk casingnya. Namun ini belum saya ketahui berapa ukuran termofuse yang ada, ini bawaan pabrik. Kita cek dulu berapa nilai termofuse-nya. Ukurannya berapa? Kita cek dulu putus apa tidak teman-teman ya, untuk memastikan putus ya teman-teman ya. Oke, coba lagi. Terus kita potong saja. Nah, kita lihat berapa ukurannya. Padahal ini 155 teman-teman ya. Gak begitu kelihatan silau lah, kelihatan kan? 155. Namun kenapa kok sampai meleleh? Apa mungkin memang termofuse-nya ini tidak normal alias tidak sesuai dengan ukuran yang tertera? Bisa mungkin terjadi teman-teman ya, apa yang tidak mungkin.
Oke, akan saya ambilkan dulu untuk termofuse-nya ya teman-teman, termofuse yang baru. Alhamdulillah teman-teman ya, ini masih ada satu, ini ukurannya juga 155. Ini pun juga tidak begitu kelihatan ya untuk nilainya, untuk ukurannya, tapi ini 155. Oke, terlebih dahulu kita ganti termofuse-nya biar magicom ini menyala. Nanti dicari tahu apa penyebabnya. Ini teman-teman ya, ini yang menuju ke sini. Ini dari colokan listrik. Saya terbiasa, sebenarnya ini untuk bolak-balik sama saja teman-teman ya. Namun saya sukanya pasangnya yang ada ujung hitam ini, saya taruh yang menuju ke kaki elemen. Mungkin ada teman-teman yang tahu cara pemasangan yang benar itu bagaimana. Ini selalu saya solder teman-teman ya, biar kuat masalahnya. Ini kepanjangan dipotong juga ya. Tinggal saya tekuk-tekuk seperti ini saja teman-teman. Nah, ditekuk-tekuk. Ini juga ditekuk. Namun untuk penyolderan jangan lama-lama teman-teman ya. Kalau lama-lama nanti bisa putus ya. Untuk cekernya ini, karena saya juga pernah. Karena mungkin soldernya itu kurang panas sehingga saya letakkan agak lama sehingga termofuse-nya putus. Coba kita cek apakah aman. Alhamdulillah aman ya. Oke, langsung dipasang ya. Berulang kali saya jelaskan, ketika teman-teman punya magicom yang mati total, termofuse putus ya, itu tidak hanya cukup diganti termofuse-nya saja, jadi harus dicari penyebabnya. Setelah ini termofuse diganti, dilanjutkan pencarian penyebab dari putusnya termofuse ya. Urut-urutannya ya, termofuse putus itu disebabkan karena panas yang berlebihan pada elemen penanak. Ketika elemen penanaknya ini panasnya berlebihan, melebihi dari ukuran termofuse ya, bisa dipastikan termofuse akan putus. Nah, lantas apa yang menyebabkan elemen penanak ini panasnya kok sampai berlebihan? Padahal di sini ada otomatis magnet yang menandakan nanti kalau sudah nasi sudah matang, tidak sampai gosong, itu sudah pindah ke warem, pindah ke penghangat, dari penanak pindah ke penghangat. Namun kenapa pada magicom ini itu tidak seperti itu, sampai nasinya gosong tidak bisa pindah ke warem ya, tidak bisa pindah ke warem sehingga menyebabkan nasi gosong, termofuse putus. Ya, seharusnya kalau nasi gosong itu termofuse putus, tidak sampai gasingnya meleleh. Namun pada magicom ini terjadi hal seperti itu ya, nasi gosong kemudian casingnya itu meleleh, baru mati total, termofuse putus. Mungkin karena termofuse-nya itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, ataupun mungkin nilainya itu tidak sesuai dengan nilai yang tertera, tidak sesuai dengan ukuran aslinya juga bisa terjadi. Oke, kita coba terlebih dahulu. Ini setelah diganti termofuse-nya,
Ini pun juga sampai meleleh teman-teman ya, yang ini ya, mudah-mudahan ini tidak ada masalah di bagian sini kelihatannya, tapi teman-teman jadi coba saja ya, ini dikasih pelumas terlebih dahulu teman-teman ya, barangkali nanti kalau seret ini juga bisa menjadi penyebab, bisa menyebabkan ketika sudah matang tidak bisa pindah ke warem, meskipun ini sudah jeglek. Kalau ini seret ya tidak bisa naik ke atas, tidak bisa menekan saklar, sehingga ini tetap pada posisi mana. Kalau dilihat dari posisi saklarnya saja teman-teman ya, ini sudah dipastikan ketika dicolokkan nanti pasti yang menyala indikator kub, yang menyala elemen penanak ini, karena ini sama sekali tidak bisa menekan seperti ini. Nah, seharusnya kan maka seperti ini tidak bisa. Apa penyebabnya teman-teman? Coba ya, akan saya colokkan dulu lampu indikator mana yang nyala. Kalau tidak dipasang panci, ini tidak diarahkan ke posisi kub, seharusnya yang menyala lampu indikator warm. Coba kita coba ya. Nah, yang menyala kok kub. Nah, ini permasalahannya. Permasalahannya saklar ini tidak tertekan. Nah, kita cek dulu untuk ini apa, otomatis mana tengahnya. Ini caranya, ini ditekan seperti ini, kemudian ini diarahkan ke kub. Ini normal teman-teman ya. Nah, nantol ya teman-teman. Nah, ini nggak bisa. Mungkin ini juga bermasalah. Coba kita ganti dulu ya, uji cobanya kita ganti dulu dengan yang baru, apakah ada perbedaan. Untuk cara melepas ya, sering sudah saya praktekkan pada video-video sebelumnya. Ini meskipun magicom baru, ini juga kemungkinan terjadi ya. Ini coba saya ganti dengan yang baru saja teman-teman ya, uji cobanya. Tadi kan nyantol ya, tidak bisa naik. Setelah diganti yang baru, apakah bisa normal? Ini permasalahan pada magicom itu banyak sekali teman-teman ya, yang menyebabkan mati total, termofus putus ya. Memang intinya itu karena panas yang berlebihan pada elemen penanak. Yang dicari itu penyebabnya apa, kok penanak menyala terus tidak bisa pindah ke warem. Kita coba, ini ditekan ya, kemudian dilepas, ditekan, ini ini lepas. Nah, ini langsung bisa kembali teman-teman ya. Mungkin itu juga bisa pengaruh. Apakah, nah ini sudah bisa ketekan ya teman-teman ya, setelah diganti otomatis magnetnya. Ini agak seret juga teman-teman ya, ini juga harus dikasih pelumas juga ini bagian sini. Nah, ini nggak bisa nekan. Karena ini seret juga bisa teman-teman. Coba ini kita naikkan saja teman-teman ya. Ini yang untuk menekan saklar ini dinaikkan agak ditekuk ke atas, nanti biar bisa menekan saklarnya, saklar yang memindahkan dari kub ke warem. Nah, seperti ini. Coba kita colokkan ke listrik,
mana yang menyala lampu indikatornya, cook apa warm, ini tanpa diturunkan. Nah ini enggak persisi teman-teman ya, coba dicek. Nah yang menyala warm seharusnya seperti ini, cook. Nah nggak bisa balik teman-teman. Nah seperti ini, nggak bisa balik. Coba ini dipasang dulu teman-teman ya, karena kalau yang model beginian ini harus dipasang ini untuk mengetahui kenormalannya ya. Kalau ini nggak bersisi pun juga sulit ya teman-teman, jadi harus dipasang terlebih dahulu. Apakah sudah bisa sembuh apa belum? Permasalahannya tidak bisa pindah ke warem setelah nasinya matang. Akhirnya nasinya gosong sampai boxnya meleleh. Nanti kita perbaiki untuk casing ya, atau boxnya yang meleleh kita potong. Ini belum bisa masuk ini. Nah seperti ini. Nah, tekan semua. Alhamdulillah sepertinya sudah lancar ya, sepertinya. Dicoba saja teman-teman. Ini yang menyala warem, turunkan. Nah normal harus seperti ini teman-teman ya, harus ditekan, dilepas, harus pindah ke warem. Nah seperti ini. Alhamdulillah ini sudah bisa normal ya. Kemungkinan yang pertama ya, ini saya buka terlebih dahulu ya, sabar lagi saya jelaskan agar teman-teman nanti tidak gagal paham. Saya sarankan kalau nonton video tutorial itu harus full durasi teman-teman ya, jangan setengah-setengah atau di skip, nanti gagal paham. Nanti kalau gagal mempraktekkan, nanti yang disalahkan yang ngasih tutorial. Nah jadi yang pertama ini saya ganti, teman-teman cek bagian teman-teman ya, kalau ini kurang bisa menekan itu juga bisa pengaruh ya. Jadi ini ditekuk ke atas sedikit biar bisa menekan ininya, seperti itu. Ini pun juga harus presisi, kalau misalnya ini seret harus dikasih pelumas seperti itu teman-teman. Oke, kita masukkan atau kita pasang kembali, tutup bagian bawah. Ini agak sulit juga ya pemasangannya untuk magicom yang kecil seperti ini, harus ekstra sabar. Dicek lagi teman-teman ya, jangan bosan-bosan untuk mengecek, untuk memastikan apakah sudah benar-benar pas pemasangannya ya. Sudah ya, oke. Kalau sudah, skru bagian bawah dikembalikan seperti semula. Ini belum selesai teman-teman ya, masih ada satu PR lagi, yaitu motong casingnya agar pancinya bisa masuk, karena casing bagian bibir masuknya panci itu meleleh sehingga panci sulit dimasukkan, atau ibaratnya seret. Jadi kesimpulannya begini teman-teman ya, kalau teman-teman punya magicom yang mati total, termofuse putus, harus diganti termofusnya ya, jangan dibuang atau dijamper, harus diganti ya. Tekan, nah ya lancar. Ini meleleh seperti ini nggak bisa dimasukkan ini, nah seret, jadi ini harus dipotong, ya teman-teman ya, ini harus dipangkas.
seperti ini agar pancinya itu bisa masuk. Ya ini harus sabar juga teman-teman ya. Mungkin kalau ini tidak saya videokan ya, mungkin cukup dari sini saja. Intinya kalau termofis putus harus diganti ya, jangan dijamper ataupun dibuang ya. Yang ada termofisnya saja sampai bisa meleleh, apalagi tidak ada ya, itu teman-teman ya. Mungkin cukup sekian dari Azma Channel 87. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azma Channel 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.